Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Assalamualaikum Ibu Dizartika. Waalaikumsalam, Bu Ati. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Boleh, silakan dulu, Bu Ati. Bisa saya bantu? Begini Ibu Tika, saya ingin mengajak Ibu Tika untuk diskusi tentang permasalahan saya. Masalahnya berat sekali sepertinya ya. Masalah apa nih? Ya, kalau bisa saya bantu, saya coba bantu. Kalau misalnya nggak bisa, ya kita sama-sama bacain masalahnya. Masalah apa, Bu, kira-kira? Sebenarnya saya sedikit kesulitan nih, karena kan saya mengajar di kelas 9. Jadi saya udah berapa kali itu terlalu banyak anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Maunya Bu Ati nanti kira-kira gimana nih? Maunya Bu Ati tuh pengen masalahnya seperti apa jadinya? Harapan saya sih ke depannya sih anak itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan semuanya selesai gitu. Jadi kan kalau mereka nggak selesai sekarang kan akhirnya numpuk nanti. Ini aja ketika PTS kan numpuk kita mengumpulkan nilai tugas anak. Kira-kira keberhasilan yang pengen Ibu Oti capai itu apakah semua anak mengumpulkan tugas atau mungkin berapa persenkah dari yang tidak mengumpul tadi atau gimana? Keberhasilan yang pengen Bu Oti capai? Yang saya harapkan sih semuanya sih semua anak mengumpulkan tugas Iya, dengan tepat waktu dan iya, disiplin. Tapi kayaknya emang bertahap, tapi setidaknya saya ingin mendapatkan peningkatan dalam jumlah anak yang mengumpulkan tugas. Memangnya skalanya ada berapa persen kah yang di kelas itu yang tidak mengumpulkan tugas menurut Bu Oti? Lumayan banyak sih menurut saya Bu, itu ada sekitar mungkin 30-40% anak itu tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 30-40 anak ya tidak mengumpulkan tugas tepat. Ya. Dari 30-40% itu kira-kira ada prioritas anak-anak tertentu atau mereka rata, faktornya sama, penyebabnya sama, atau ada prioritas tertentu dari mereka? Sebenarnya saya sudah memetakan dari 30-40% anak itu ada yang mereka mengumpulkan tugas, tetapi itu harus kita tanyain terus menerus. Ketika anak-anak lain sudah mengumpul, dia ditanyain lagi teman-temannya tugasnya kemana gimana, takutnya numpuk. Tapi emang ada sekitar 2 anak itu emang susah untuk mengumpulkan tugas gitu. Jadi sebenarnya prioritasnya semuanya diharapkan, tetapi ada pemetaan khusus sih. Kira-kira kekuatan atau kesempatan yang Ibu Oti miliki untuk mencapai semua itu ada nggak? Sebenarnya kalau sekarang saya sudah mulai merefleksi diri, apa iya tugas saya yang terlalu berat, atau emang karena mereka kelas 9 beban mereka juga berat. Jadi saya merasa saya sudah mulai merefleksi itu, tetapi kemudian itu bagi saya menjadi kekuatan saya karena saya mempunyai nilai untuk refleksi. Terus yang kedua, saya mulai mencoba untuk menyelesaikan pemahaman mereka di tatap muka. Jadi
sehingga tugas itu, jika pun emang harus ada tugas, meminimalisir tugas. Karena saya juga merasakan mereka bebannya berat, saya pun kecewa ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Iya, rasanya seperti apa gitu ya, kita kan tugas nggak diselesaikan. Iya. Dengan kekuatan dan kesempatan yang Bu Ati miliki, kira-kira peluang keberhasilannya itu berapa persen Bu Ati? Kalau sekarang saya masih berpikir, aduh ini kayaknya masih jauh nih berhasilnya. Masih sangat jauh berhasilnya, tapi mencoba lah. Oke. Tadi kan peluangnya udah nampak ya, kesempatannya sudah nampak, prioritasnya sudah ada, rencana. Kira-kira gimana nih rencana Bu Ati ke depannya gimana? Agar anak-anak yang 30-40% tadi bisa terselesaikan masalahnya yang tidak melakukan tugas. Dari Bu Ati sendiri ada rencananya? Mungkin rencana pertama, karena selama ini saya menanyakan mereka di kelas, mungkin itu juga kesalahan saya, karena mungkin mereka punya alasan pribadi yang tidak ingin teman-teman mereka dengar. Jadi kemungkinan saya akan memanggil beberapa anak yang dalam kategori berat, alasan mereka tidak melakukan tugas itu apa, untuk sebagai bahan refleksi saya. Terus yang kedua, mungkin saya akan berusaha sedemikian rupa supaya tidak ada tugas. Saya juga merasa bersalah nih ketika anak tidak mengerjakan tugas. Tapi saya merasa karena pelajaran saya IPA banyak hitungan dan rumus, jika itu tidak pembiasaan mengerjakan soal itu susah sekali. Jadi saya dilema ini antara ngasih tugas atau enggak gitu. Itu masih ingin saya pikirkan. Kemudian rencana saya juga mungkin jika pembelajaran saya ditingkatkan lagi, mungkin anak bisa memahami tanpa harus saya kasih tugas gitu. Ya benar juga ya, karena namanya hitung-hitungan itu harus dibiasakan ya. Kalau misalnya menghafal, ya sudah menghafal saja. Kalau hitung-hitungan kalau menghafal rumusnya nggak biasa, nggak bisa juga ya. Berarti rencananya tadi sudah ada. Kira-kira dari rencana Bu Oti itu ada hambatan atau gangguan nggak atas rencananya tadi? Hambatan. Saya meyakini juga sih Bu sebenarnya. Dari sekian lama yang sudah saya praktekkan ya, walaupun saya belum merefleksi memanggil anak tadi, kayaknya hambatan saya satu mungkin ketika memanggil anak susah untuk mereka terbuka ke saya, bisa jadi. Tapi saya akan mencoba gitu kan. Banyak hal lah nih, saya akan mencoba. Kemudian hambatan kedua itu karena beban di kelas 9 ini lumayan banyak, saya merasa waktu saya agak sedikit susah mencari untuk memanggil anak itu gitu. Mungkin itu sih di waktu dan kedekatan saya dengan dia. Berarti tadi hambatannya di waktu dan kedekatan, waktu yang cukup padat ya, dengan kedekatan sama muridnya. Ya benar ya. Memang kalau kita mau membantu anak-anak dan mau menyelesaikan masalah anak, kita harus dekat dulu sama anak. Karena kalau mereka jaraknya dari sama kita tuh ada jarak, mereka nggak mau cerita, nggak mau, seolah-olah ya saya guru gitu kan. Ya benar, memang solusinya itu kira-kira dengan hambatan yang tadi, solusi yang tepat, yang paling tepat yang Poti bisa rencanakan apa? Mungkin sekarang saya mulai mengubah mindset saya tidak lagi masuk kelas mungkin dengan muka yang kusut karena masih ada tagihan-tagihan anak yang belum selesai. Sudah mulai menganggap itu hal yang biasa, sehingga kalau saya sudah enjoy, saya merasa mungkin anak-anak enjoy. Kemudian mulai membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan mereka, sehingga mereka sudah menyenangi. Kemudian tugas-tugasnya kalau bisa mungkin ya sepertinya kalau anak zaman sekarang yang dekat ke mereka, tugas yang langsung mereka rasakan ya. Mereka rasakan tidak ada, jadi mindset mereka bukan aduh IPA hitungan lagi, rumus lagi, mungkin sudah mulai memecahkan hal-hal sepele gitu. Mungkin harapan ya, mungkin rencana-rencana saya itu. Kemudian yang ketiga, mulai melaksanakan kedekatan, sudah mulai menegur anak di kelas maupun di luar kelas sebagai kita. Semoga tidak ada jarak lagi yang jauh, agar mereka terbuka ketika saya tanya alasannya. Atau mungkin juga Bu ya, kalau saya yang biasa saya alamin itu mungkin ya cerita-cerita guru-guru juga, mungkin ketika mereka tidak menyelesaikan tugas kita, ataupun ketika itu kan biasanya ada faktornya yang mereka kurang ngeh sama kita, atau merekanya kurang merasa senang lah sama kita. Mungkin ketika melihat saya misalnya, aduh itu lagi masuk gitu kan, aduh kerjaan itu pasti ada tugas gitu loh ya. Mungkin dari awal mereka itu sudah pikir, misalnya jadwal nih, malam-malam lihat jadwal kayaknya, oh besok kayak ini, aduh pasti ada tugas gitu kan, ini, oh aduh gitu lagi gitu. Nah kan mungkin bisa jadi Bu, dari awal mereka itu sudah melihat kita sudah ada apa ya, dibilang nggak respect mungkin salah ya, tapi mungkin pas ngeliat kita tugas yang kebayang gitu kan. Bisa jadi seperti itu mungkin. Iya, kayaknya itu juga saya rasakan. Saya mengaku 2 mapel
di prakarya mereka itu cepet. Iya. Jadi kayaknya saya emang sepertinya seperti saya atau teman-teman dulu ketika jadi pelajar, emang hitungan itu tuh jadi momok yang mengerikan sih. Mungkin itu sih PR besar juga untuk mengubah paradigma mereka kalau hitungan itu diperlukan. Mungkin tadi kan kalau yang prakarya mereka senang karena mereka di sana bisa emang Iya. eksplor dan tidak ada benar salah di sana. Nah kalau hitung-hitungan pasti rumusnya. Kalau kayak gini pasti salah, kayak gini pasti benar. Dan kalau nggak hafal rumusnya nggak bisa jawab apa-apa. Mungkin dari sana mungkin ya kita bisa gali dulu Bu ya. Mungkin itu tadi solusinya mungkin bisa Bu itu dari kedekatan tadi ya. Mau dideketin dulu anaknya tadi kan contohnya misalnya dengan dekat ibu bisa tahu ternyata mungkin gitu nah kan salah satu penyebab mereka ini faktor intrinsik kita ada mungkin ya tadi kan benar jadi ibu itu sudah bilang dari refleksi ibu akan refleksi ya terus mengetahui penyebabnya apa benar sekali nah jadi rencananya tadi bisa ibu atur lagi sedemikian rupa gitu kan jadi dari awalnya seperti apa sampai nanti mungkin perencanaan untuk perencanaan aksinya seperti apa, follow up-nya seperti apa, kira-kira ada kesusun rapi seperti itu sudah ada. Mungkin yang pertama perencanaan saya banyak mungkin ya. Satu perencanaan dalam pembelajaran. Kedua itu adalah perencanaan saya karena sebelum untuk pembelajaran itu saya harus mewawancarai anak dulu. Kembali mengulang apa yang mereka tidak sukai dari pelajaran ini, apa yang sulit, apa yang mereka sukai dan selebihnya untuk merancang pembelajaran yang baik. Terus ketiga, saya merefleksi lagi masalah tugas. Apakah ini emang penting atau wajib untuk anak atau bisa saya tangani dengan hal-hal yang lain? Jika bisa tangani dengan hal-hal yang lain, maka saya akan selalu mencoba untuk menyelesaikannya di tatap muka saja tanpa harus membawa mereka tugas. Jadi berarti solusi dari ibu dan rencana dari ibu mungkin yang pertama mengidentifikasi tadi ya, yang kedua mungkin mengurangi tugasnya. Atau saya ini bisa berbagi praktek baik berarti saya tuh pernah ngalamin itu tadi ya, saya ketika saya ngajar saya dapat kelas kan kelas beda-beda ya, ada kelas yang dia banyak diemnya. Nah ini kelas bahasa Inggris karena ini ada kelas khusus kan anak bahasa Inggris yang jadi rame ribut dan kinestetik lah ya intinya banyak bergerak. Nah ketika saya ngajar ada anak yang duduknya paling depan duduknya paling depan saya ngajar dia duduk paling depan tapi dia bawanya diam terus gitu kan bawaan diam terus selama saya ngajar dia tuh kayak nggak respon gitu nggak ngeliat saya terus dianya hanya menggambar dan menggambar muka saya coba jadi saya pikir ini anak ini kenapa gitu kan tapi karena dia seperti itu kan saya nggak mungkin langsung negurnya di sana karena kan teman-temannya kan dan ketika saya kasih tugas juga dia ngerjain tapi ngerjainnya itu seadanya aja buat jadi kalau kita kasih di itu mungkin KKM itu sangat susah dia nyampe KKM karena seadanya doang dia ngerjain tuh buat kan jadi saya pikir kenapa ya anak ini gitu nah kan saya kasih tugas kayak gini saya ngajar juga responnya jadi minggu depan saya masuk lagi saya hafal nih anak itu duduk di situ mukanya kayak gini ketika saya masuk saya langsung buat strategi kan gimana caranya agar dia karena saya berpikir dia di depan jadi akan deket saya akan lebih spesial lah ke dia gitu ternyata pas saya masuk dia nggak ada di depan sana saya bertanya ke teman-temannya gimana nih temannya ini duduk paling belakang katanya masya Allah Pindah tempat dulu jadi saya pikir strategi saya kayak kurang pas nih hari ini saya ubah strategi hari itu juga dan saat itu juga buat saya ubah strategi kebetulan saya bawa peralatan kan jadi saya ubah strategi hari itu membuat pembelajaran yang ketika tugasnya itu mereka bebas berekspresi jadi karena saya berpikir dia suka gambar jadi tugas yang saya berikan itu boleh dibuat dalam bentuk gambaran dalam bentuk gambar boleh dalam bentuk tulisan boleh dan yang suka bicara nggak mau nulis saya persilahkan ke depan maju langsung untuk bicara langsung cerita jadi saya ekspresikan tugas hari itu menjadi 3 bentuk ekspresi terserah mereka mau bentuk apa dan dengan seperti itu saya melihat dia semangat mengerjakan tugas karena dia suka gambar jadi tugas yang saya berikan itu berupa alur prosedur ya teknik prosedur dibuatnya berupa gambar buat jadi makanan itu dibuat dari gambar dia semangat ngerjain dan di akhir pembelajaran saya membuat sebuah refleksi untuk kita bersama gitu ya ada karton saya buatkan di sana tadi saya bagi jadi 3 bagian informasi yang dapat hari itu apa bagian yang kamu tidak suka yang mana dan bagian yang kamu suka yang mana dan dia duluan maju ke depan yang tadi yang kemarinnya dia tadi nggak respon ke saya tugas ngerjain hari itu dia ngerjain tugas dengan semangat karena berupa gambar ya kemudian dia maju ke depan karena dia berekspresi apa yang diungkapkan itu akan lebih banyak saya baca masya Allah sekali
sekali itu buat saya bangga sekali itu buat saya. Jadi bisa saya di sini mungkin dari anak yang tidak mengerjakan tugas kita itu bisa jadi mungkin susah untuk dia mengekspresikan tugasnya. Sama kayak kita buat dia kalau misalnya kita diminta atasan atau kepala sekolah lah ya membuat sesuatu dan kita rasa nggak mampu dan rasanya aduh kayak nggak selesai nih tugasnya. Iya, benar sekali. Tapi kayak seandainya tugas itu boleh terserah mau buatnya versi kita, kayaknya nggak akan cepat kita Iya, laksanakan ya. bisa gitu ya, Bu, ya. Jadi maksud saya di sana itu bisa jadi nih bisa sedikit praktek baiknya untuk dia mungkin bentuk tugas. Tapi saya pernah berbicara sama guru-guru matematika juga buat kalau seperti itu tugas matematika bentuknya gimana? Iya, benar juga tuh. Iya. Jadi kan buat kan itu hitungan tuh agak ribet ya. Memikirkan kira-kira kalau itu hitungan bentuk ekspresinya ya gimana ya? Iya, itu Karena dia. maksudnya juga seperti itu. Oke. Jadi tadi buat sudah punya rencana ya, sudah punya rencana, hambatannya sudah ada, solusinya sudah ada. Kira-kira jangka waktu agar rencana Bu Oti tercapai dan capaian berhasilnya bisa minimal mendekati 100% itu berapa lama Bu Oti? Mungkin karena ini kan sudah PTS, terus anaknya saya ajar juga kelas 9, Iya. targetnya banyak, bebannya juga lebih banyak. Saya tidak mau berlarut di masalah ini saja. Iya. Jadi saya menyampaikan berharapnya sih target saya 2 minggu setelah PTS ini anak sudah mengalami perubahan meskipun tidak sampai 100% tapi sudah meningkat lah. Iya benar. Berarti 2 minggu ya Bu Oti ya? Iya. Oke, insya Allah dengan itu tadi daya dukungnya kira-kira untuk keberhasilan ini Bu Oti butuh siapa nih? Atau mampu Bu Oti sendiri atau butuh kolaborasi atau gimana? Sebenarnya untuk belajar sendiri dan sebagainya saya mungkin bisa untuk belajar secara mandiri, tapi saya butuh kayaknya daerah kasih Jawa, entah itu kepala sekolah atau wali kelasnya itu kayak nggak masalah belajar ini salah sekali ini besok kita coba lagi yang lain itu kayaknya saya butuh support yang seperti itu Ibu. Ya, berarti apa namanya waktunya sudah tetapkan 2 minggu, kemudian rencana aslinya sudah siap, komitmennya sudah ada, dari dukungnya sudah Ibu Oti petakan dia saya butuh bantuan wali kelas, jadi kan sampai kepala sekolah itu kira-kira untuk menindaklanjuti ini semua kapan nih bisa dimulai? Apakah besok atau mungkin Ibu Oti butuh persiapan dulu atau gimana? Karena ini lagi PTS jadi belum bisa langsung dilaksanakan dan juga saya butuh perencanaan, merencanakan kembali mereview SPP yang saya bikin dengan cara mungkin seperti tadi menanyakan ke anak alasan mereka tidak membuat tugas, terus apa yang mereka tidak suka dari pembelajaran sebagai bahan refleksi saya untuk membuat rencana. Setelah itu setelah selesai PTS ini ketika belajar lagi harapan saya situ sudah dilaksanakan Bu, jadi sehingga 2 minggu insya Allah bisa nih dapat peningkatan gitu. Oke, berarti udah matang ya, persiapan Bu Oti udah matang, semuanya udah matang dan saya berspekulasi ini kayaknya optimis, yakin tercapai Bu Oti ini. Insya Allah, amin Dan Bu. mungkin nggak kalau misalnya komitmen seperti ini nggak sampai 2 minggu ini berhasil. Amin, semoga Bu, harapan Iya. saya juga gitu. Iya. Saya doakan Bu Oti semoga rencana Bu Oti berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak yang tidak mengerjakan tugas itu bisa 100% berkurang ya Bu Oti ya. Amin, amin, semoga ya Bu, itu juga harapan saya sih. Jadi semoga kedepannya kita tuh selalu menjadi guru yang selalu mereka rindukan. Ya, bukan yang kalau ketemu kita aduh tugas lagi. Iya, benar-benar itu benar. Oke, makasih. Kayaknya saya semangat dengan ceritanya Bu Oti ini. Jadi saya berpikir kayak teman-teman saya juga ada nih kayak Bu Oti nih gitu. Juga kayaknya gitu ya. Ini karena semua guru rata-rata seperti itu kayaknya yang banyak. Ya sebenarnya saya yang terima kasih Bu, Ibu sudah meringankan nih. Jadi yang selama ini saya hanya pusing sendiri, masalah ini saya pikirkan tidak ada solusi-solusi, ternyata ada nih. Sekarang pun sudah banyak sekali pencerahan dari Ibu yang saya dapat. Jadi mulai sekarang tuh sudah mulai berpikir nih saya harus ngapain, bukan hanya berpikir dan menyalahkan diri sendiri, tapi udah ada action-actionnya nih. Mungkin itu sih Bu, saya terima kasih banyak sampai mengganggu waktu Ibu ini. Dan saya juga lagi nggak sibuk kok gitu. Jangan sering dengan Bu Oti itu ada juga positifnya. Jadi saya tuh jadi berpikir oh ternyata gini lah ya bukan guru gitu ya. Ya mungkin itu sih Bu, mungkin karena saya tidak enak juga nih ganggu lama-lama, saya juga ada kegiatan lagi. Terima kasih waktunya Ibu, saya permisi pergi dulu. Oke. Ya. Semangat Bu Oti. Insya Allah Ibu, boleh Ibu pergi dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.